Di balik pesatnya geliat pembangunan dan gemerlap pariwisata, Kabupaten Badung terus menghadapi tantangan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat dan responsif. Badung menjadi ruang bertemunya pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan beragam kebutuhan pelayanan publik. Dengan wilayah seluas 418,52 km persegi yang meliputi 6 kecamatan, 16 kelurahan, dan 46 desa, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk selalu hadir. Berangkat dari semangat itulah, pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnawa menghadirkan program Kontak Bupati sebagai jembatan yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan solusi dari pemerintah. Program Kontak Bupati ini sebenarnya adalah sebuah program yang digagas oleh Bapak Bupati Badung, Pak Adi Arnawa bersama dengan Pak Wakil dalam rangka menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat Badung. Jadi dari harapan ini kita sebenarnya bisa menerjemahkan di sini dalam sistem aplikasi Kontak Bupati yang masyarakat ini bisa menyampaikan beberapa persoalan melalui kanal kanal di media sosial apapun itu, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, atau apapun, termasuk juga melalui call center juga bisa. Jadi laporan ini yang masuk ke kita ini kemudian oleh adik-adik yang bertugas di sini itu kemudian didistribusikan, kemudian dibuatkan tiket ke masing-masing perangkat daerah pengampu. Nah, contohnya mungkin seperti sampah itu didistribusikan tiketnya ini ke DLHK. Nah, sehingga DLHK ini bisa segera melakukan tindakan progres dalam bentuk aktiviti kegiatan. Nah, jadi apakah dalam bentuk menangani dalam bentuk apa gitu, A, B, C dan seterusnya. Pesatnya investasi dan pembangunan di Kabupaten Badung menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan. Sebagai pusat pariwisata Bali dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kebutuhan akan pelayanan publik terus berkembang. Di tengah dinamika tersebut, pemerintah dituntut tak hanya mampu membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang cepat, terbuka, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan Kontak Bupati adalah salah satu media yang kami buat untuk memudahkan masyarakat akses langsung dengan Bupati lewat media Kontak Bupati. Artinya bahwa semua permasalahan-permasalahan yang ada di grassroots di masyarakat agar cepat disampaikan kepada melalui Kontak Bupati, sehingga dari Kontak Bupati itulah yang merupakan representasi Bupati akan langsung bergerak mendistribusikan ke masing-masing perangkat daerah teknis yang memang mengampu terkait dengan aduan dari masyarakat tersebut. Dan saya melihat bahwa sampai sekarang ini kelihatannya Kontak Bupati cukup digandrungi oleh masyarakat karena masyarakat merasa bahwa dengan Kontak Bupati ini akselerasi daripada perangkat daerah itu bisa dirasakan karena memang satu adalah ini akan langsung dimonitor oleh Bupati, sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan yang tidak di follow up ya oleh perangkat daerah, tentu itu menjadi satu penilaian kinerja daripada perangkat daerah itu sendiri. Program Kontak Bupati kemudian hadir membuka ruang komunikasi yang lebih dekat, sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan melalui saran, kritik, maupun pengaduan yang mereka sampaikan.
Dan bukan hanya kontak bupati, kadang-kadang saya ada kunjungan ke lapangan ke masyarakat, kadang masyarakat langsung nodong saya, menyampaikan, Pak ini ada masalah ini, masalah jalan saya ini, dan saya tidak segan-segan saya akan langsung ikuti apa yang dibikin masyarakat, dan saya datangin tempat itu. Padahal itu bukan agenda kami untuk ngecek infrastruktur, tapi agenda lain, tapi kami layani masyarakat. Itu bagian daripada upaya kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang seluas-luasnya, sehingga tidak ada sekat, dan langsung kami biasanya kontak dengan perangkat daerah terkait untuk langsung secara video call ya. Dan untuk menyampaikan ada persoalan seperti ini dan tolong di follow up. Dan ternyata langkah-langkah seperti itu sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat merasakan apresiasi. Dan itu juga bagian daripada bahwa kepedulian daripada pemerintah terhadap keluhan-keluhan yang ada di masyarakat bisa cepat diatasi. Di tengah wajah Kabupaten Badung yang begitu beragam, pemerintah berupaya memastikan tak ada satupun suara masyarakat yang terlewat. Sebab, denyut kehidupan di Kuta, Canggu, Nusa Dua, maupun Uluwatu tentu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat Pinungi, Abian Semal, hingga Petak. Perbedaan itulah yang menjadi semangat program Kontak Bupati, agar setiap aspirasi, tanpa memandang dari mana ia datang, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, ditindaklanjuti, dan menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Badung yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bali, Kabupaten Badung terus berbenah menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang semakin modern. Tak hanya melalui pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Melalui program Kontak Bupati, masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintahan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun masukan. Cukup dengan menandai akun media sosial @kontakbupatibadung, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook, mengirimkan direct message, atau menghubungi WhatsApp di nomor 081 558 200 200. Setiap laporan akan diterima oleh admin untuk diverifikasi sebelum diteruskan kepada organisasi perangkat daerah yang berwenang. Setelah laporan diterima, masyarakat akan memperoleh nomor tiket pengaduan beserta tautan menuju laman Kontak Bupati. Melalui laman tersebut, pelapor dapat memantau perkembangan penanganan laporan secara real-time, mulai dari proses verifikasi, tindak lanjut oleh perangkat daerah, hingga status penyelesaiannya. Ini menjadi penting karena apa? Dalam pelaksanaan Kontak Bupati ini kita juga menerapkan berharap ada dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dampaknya ini nyata gitu. Nah, sehingga dari 500 sampai 600 setiap bulannya yang ini hampir semuanya bisa didistribusikan dan bisa ditindaklanjuti. Akan tapi ada juga beberapa yang membutuhkan waktu. Nah, seperti contoh perbaikan jalan. Dari pengaduan-pengaduan ini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan sebuah masukan yang kita kelola dalam bentuk perencanaan nanti.
Sehingga mungkin ada ruas-ruas jalan yang mungkin belum tersentuh gitu. Ini bisa kita melalui tiket ini bisa kita teruskan ke PUPR agar bisa direncanakan dalam tahun berikutnya atau dalam perubahan umpamanya. Sehingga kan ini menjadi poin penting dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Badung gitu. Setelah pengaduan dinyatakan selesai, masyarakat juga dapat memberikan penilaian atau rating terhadap kinerja petugas yang menangani laporan tersebut. Melalui tiket ini, Bu, kita juga menyiapkan bagaimana masyarakat ini bisa memberikan feedback terhadap keluhan yang mereka sampaikan ke pemerintah daerah melalui Kominfo. Jadi dan mereka juga bisa memberikan rating bintang begitu terhadap layanan yang kita berikan. Ini lewat tiket, lewat nomor telepon yang diberikan kepada kita. Ini sangat berarti dalam rangka kita mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kita. Dan ke depan hal ini bisa kita jadikan dasar dalam rangka melakukan survei terhadap hal-hal yang lainnya gitu. Sehingga harapan kita pemerintah ini hadir langsung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi bukan lagi aktivitas kegiatan yang kita lakukan sekarang, tapi kita sudah akan mengukur dampak outcome-nya. Ini yang kita terus lakukan, upayakan. Meski baru berjalan sekitar 1 tahun, pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar semakin mengenal dan memanfaatkan program kontak Bupati sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat, pemerintah juga terus menyempurnakan layanan dengan menjadikan kecepatan respons dan tindak lanjut sebagai salah satu prioritas utama. Kalau pelayanan publik kan normalnya kan ada, ya mohon maaf ya, ada birokrasinya kan gitu. Jadi tahapan-tahapan lewat dinas ini, masuk ke asisten, masuk ke sekda, baru ke bupati. Lama sekali. Ya, Bang. Nah, saya melihat bahwa langkah-langkah ini apalagi seiring dengan paradigma reformasi birokrasi ini, tentu momentum ini saya pakai untuk mencoba membuat bagaimana masyarakat itu mengadukan sesuatu cepat ditanggapi oleh pemerintah dalam ini Pak Bupati melalui perangkat daerahnya. Dan kebetulan ini semua kan termonitor ke saya, sehingga saya tahu bahwa apa aja aduan-aduan masyarakat ke pemerintah dan siapa saja yang sudah menindaklanjuti dan siapa saja perangkat daerah yang belum menindaklanjuti, saya tahu jadi. Melalui sistem yang terintegrasi ini, pemerintah Kabupaten Badung berupaya membangun pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, sekaligus menjadikan setiap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Selamat pagi, saudara. Program Kontak Bupati hadir bukan sekedar menjadi wadah penyampaian keluhan, melainkan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan tindak lanjut pemerintah. Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari jalan rusak, penanganan sampah, lampu jalan yang mati, hingga gangguan layanan air bersih. Setiap laporan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Respons yang diterima masyarakat pun beragam. Sebagian mengaku laporannya ditindaklanjuti dalam waktu 2 hingga 3 hari. Sementara sebagian lain
membutuhkan waktu hingga 2 minggu, menyesuaikan jenis dan tingkat penanganan masing-masing permasalahan. Meski demikian, masyarakat menilai setiap laporan yang mereka sampaikan tetap memperoleh respons dan tindak lanjut dari pemerintah, menjadikan program ini sebagai salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan warganya. Sebelumnya saya tahu kontak bupati itu dari sosial media, di sosial media Badung terutamanya. Terus masalah yang pertama itu tentang kerusakan di lingkungan kami di banyak titik kapal, di masalah drainase yang mampet yang pertama sudah terrealisasi dan respon cepat dari kontak bupati. Terus yang kedua masalah jalan yang berlubang sudah juga direspon cepat oleh Bapak Bupati, yang sangat salut ada program seperti ini. Yang pertama saya melapor dulu ke kelurahan dan Tiang buatkan surat terkait pelaporan ini, lalu Tiang lapor ke WA kontak bupati. Yang pertama Tiang kirim foto, kirim surat pelaporan, dan yang ketiga nih ke foto-foto jalan yang berlubang dan drainase yang mampet. Waktu itu pada waktu pengerupukan pas waktu wabah keluar di bulan Maret itu tentang kabel, karena kabelnya agak menghalangi untuk keluar Gogoh. Untuk tahu kontak bupati itu kebetulan ada di WA, sudah saya nyimpan WA-nya, kita langsung lewat WA. Ya, itu kan kita butuh demun gini ya, apanya masalahnya, lalu kita laporkan lewat WA langsung. Sangat membantu tentunya, di mana kontak bupati ini langsung kita bisa mendirect dari masyarakat ke bupati. Jadinya tidak perlu lagi untuk melewati mungkin ke Kaling atau ke koordinasi ke sini. Jadi kita langsung untuk bisa ke bupati terhubung. Beberapa bulan yang lalu saya pernah melaporkan lampu merkuri, lampu lingkungan mati. Setelah saya tindak lanjuti laporan ke kantor lurah, terus Pak Lurah menindaklanjuti ke kontak bupati. Akhirnya setelah dapat laporan langsung ditindaklanjuti, langsung diperbaiki. Akhirnya lampu merkuri atau lampu jalan itu sudah nyala sampai sekarang. Berapa lama Bapak masa tunggunya? Saya laporan pada saat itu tanggal 3 Februari, saya masih ingat tanggalnya. Terus dari laporan itu beberapa hari kemudian langsung ditindaklanjuti dan langsung diperbaiki dengan diganti lampu baru gitu. Ya. Artinya sampai sekarang masih Ya, masih tetap hidup sampai sekarang ya. Kontak bupati ini saya berharap kepada seluruh masyarakat Badung atau siapapun yang berkunjung ke Badung, kalau tahu ada apa-apa yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, termasuk layanan publik yang lain juga, sampaikan ya di kontak bupati. Tentu saya akan tahu. Beragam pengalaman masyarakat tersebut menjadi gambaran bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki peluang untuk didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kedepan, partisipasi masyarakat diharapkan terus meningkat, sehingga program kontak bupati tidak hanya menjadi sarana pengaduan, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran di Kabupaten Badung. Saya sangat berterima kasih program-program dari Bapak Bupati. Saya selalu semangat menerima program tersebut dan selalu bersentuhan kepada masyarakat, terutamanya pada kegiatan sumbangan kursi roda terhadap disabilitas dan program reward lansia, reward kematian, dan sejenisnya. Harapan bagi Kabupaten Badung semoga di bawah kepemimpinan Bapak Adi ini ke depan tentunya bisa mencari solusi untuk masalah-masalah di bagian
sampah ataupun di kemacetan, karena itu tentu salah satu penunjang untuk kita di Kabupaten Badung yang notabene-nya kabupaten yang pariwisata. Harapan saya ke depan tetap eksis dan tetap bisa berlanjut gitu, ya. Di bawah pemimpin Bapak Adi Arnawo selaku Bupati Badung, luar biasa, beliau sudah banyak membantu masyarakat umum yang saya lihat sekarang ini, termasuk saya di Banjar juga sudah dibantu ini, Pak. Bagi pemerintah Kabupaten Badung, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan sekedar sebuah laporan, melainkan suara yang menjadi arah dalam menyempurnakan pelayanan publik. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi tentang seberapa dekat pemerintah hadir, mendengar, dan memberikan solusi bagi masyarakatnya.